mengalahkan segalanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Yos. Apakah Yesus itu melampaui segalanya? Bapak itu percaya nggak kira-kira? Kasih Yesus melampaui segalanya? Percaya nggak? Apakah kita yakin dan percaya bahwa kasih Yesus itu mampu mengatasi segala dosa manusia? Percaya? Nah, iman kita mengatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak yang terkasih, sore ini kita akan berbincang tentang kasih Yesus. Kalau diperes, kalau diambil intisarinya itu, kita hanya akan ngomongin soal kasih Yesus yang begitu luar biasa. Anak-anak, kalau melihat gambar ini, apakah sudah pernah melihat gambar ini ya? Sudah pernah belum ya? Ini kira-kira siapa ini? Yesus lagi ngapain ya? Apakah Yesus lagi main Lego? Apakah Yesus lagi main HP? Yesus duduk di antara, tidak ada orang dewasanya bahkan, tapi semuanya anak-anak. Dan anak-anaknya itu ada yang bajunya bagus, kebanyakan bajunya itu nggak bagus. Bajunya ada yang cempang-camping, bahkan kalau kita lihat yang di bawah meja itu ada yang lagi muluk makan nasi kucing, ambil dari tempat sampah kan itu ya, nasi McDonald. Jadi Yesus ada di antara orang-orang miskin. Nah, si pelukis ini hendak mengkritik sebenarnya bahwa mengapa Yesus yang begitu kasih pada orang yang kecil, orang miskin, termasuk anak-anak itu kurang ditampilkan, kurang disajikan, kurang dikotbahkan di gereja-gereja. Bukan berarti Yesus tidak mengasihi orang dewasa, jelas mengasihi, tetapi Yesus yang ramah anak itu juga perlu tampilkan. Nah, kalau dikaji pun hendak melayangkan sakramen perjamuan untuk anak-anak, rasanya dalam rangka itu. Dan nanti akan saya jelaskan mengapa kok temanya adalah perjamuan kudus yang terbuka. Kenapa kok perjamuan kudus yang terbuka? Itu ada alasannya teman-teman. Oke, berkorban di pinggir danau ya serius, mengajar para murid ya serius. Nah, ini malah Yesusnya ditampilkan tertawa, terbahak-bahak. Apakah Yesus nggak boleh tertawa terbahak-bahak karena dia Tuhan? Yesus ya harus serius gitu ya. Apakah pendeta boleh tertawa terbahak-bahak? Kadang-kadang kalau pendeta ngakak itu nggak sopan gitu ya. Tapi ini Yesus juga tampilkan dalam imajinasi ini tertawa, dan anak-anak ikut tertawa bersama Yesus. Next. Nah, ini juga Yesus yang apa ya? Ya kayak pembina anak itu loh, dia dikerubungi anak-anak supaya anak-anak, dan Yesus yang ramah. Intinya adalah teman-teman yang terkasih, anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Tuhan Yesus itu adalah Allah kita yang sungguh mengasihi, dan kita boleh dekat dengannya. Ini juga gambar yang mencerminkan hal itu. Yesus main bersama anak-anak di keluarga Yahudi, main manuk doro dan sebagainya. Poinnya adalah Yesus itu cinta anak. Ada lagunya, tapi kita nyanyinya nggak usah banyak-banyak hari ini supaya waktunya cukup. Next. Saking besarnya cinta kasih Yesus sampai ia rela disalibkan. Betul ya anak-anak ya? Pertanyaannya kan kenapa kok Yesus disalib? Kita diajari oleh gereja, oleh guru sekolah minggu, oleh pembina anak, oleh orang tua kita, Yesus itu mau disalib, dia rela berkorban untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, betul. Yesus disalibkan, dia dipaku tangannya, dipaku kakinya, lambungnya ditusuk, keluarlah darahnya dari bekas paku, dari bekas tusuk lambung itu untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita semua, teman-teman. Nah, itu adalah wujud betapa besarnya cinta kasih Yesus. Pertanyaannya,
apakah Yesus melakukan pengorbanan itu hanya untuk orang-orang dewasa saja atau juga anak-anak juga? Apakah yang ditebus oleh Yesus hanyalah dosanya orang-orang yang dewasa atau dosa anak-anak juga? Anak-anak itu berdosa nggak ya kira-kira ya Bapak Ibu ya? Anak-anak sudah bisa berdosa belum ya? Bisa ya? Iya Pak? Bisa. Atau ada kok saya masih anak-anak, saya nggak punya dosa Pak Pendeta, dan itu enggak ya? Nah, kita pernah berdosa. Kadang dosa anak-anak itu tidak disadarinya, beda dengan orang dewasa yang sudah bisa menyadari, menelaah, merefleksikan dosa. Tetapi semua orang ciptaan Tuhan pada akhirnya adalah orang-orang yang berdosa, dan Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk menebus semua dosa manusia, tidak pilih kasih. Next. Nah, gereja anak-anak punya kekasih kemudian mencoba mengingat-ingat, mencoba mengenang. Kita nggak bisa setiap kali ibadah atau setiap kali perjamuan melakukan penyalipan. Itu juga ngeri juga ya. Ada nanti yang memerankan Yesus diarak dari luar, kemudian urat-uratnya disalib. Ya paling kalau Jumat Agung gereja kadang-kadang melakukan itu. Tapi kan nggak mungkin tiap ibadah atau tiap perjamuan itu dilakukan. Maka gereja kemudian menyepakati sejak gereja itu berdiri awal untuk kita mengingat betapa besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuh Yesus itu diingat melalui simbol yang bernama roti. Ada yang tidak doyan roti, anak-anak? Ada yang tidak doyan roti? Doyan semua ya? Lalu darah Yesus itu kemudian disimbolkan dengan anggur. Di sini siapa yang sudah pernah minum anggur? Ayo, Pak Argo pernah? Ada yang pernah minum anggur? Rasanya gimana? Seret? Jus anggur? Oh, sirup ya? Nah, anak yang terkasih, kita ketika masih anak-anak, secara medis, secara hukum juga belum diizinkan minum anggur beralkohol, biar nanti nggak mabuk ya. Nah, kalau misalnya minum anggur asli bisa kepalanya berian terus mabuk, malah repot. Yang penting adalah minuman yang dipakai untuk mengenang Gusti Yesus. Nah, kelak ketika kita akan merayakan perjamuan bersama-sama, kita akan menggunakan sirup anggur. Ya anggur tapi rasa anggur ya, sirup. Sirup itu kan aman untuk anak-anak. Itu pun cuma satu kecil, tidak banyak-banyak supaya tidak terlalu banyak gula. Ya. Sekarang kan minuman anak-anak manis-manis semua ya. Wah itu kalau banyak-banyak bisa berbahaya. Manis terus nanti malah jadi sakit. Maka kita juga perlu hati-hati, gereja hati-hati memilih, bahkan gereja merek sirup anggur apa yang akan dipakai itu masih di studi oleh pembina anak. Kalau merek ini kira-kira kadar gulanya berapa persen, lalu fruktosa atau gula apa itu dipilih-pilih dulu, nanti belum nemu. Kalau nanti kita akan latihan pakai dan air begitu. Tetapi teman-teman, poinnya adalah kalau gereja merayakan perjamuan, kalau gereja Katolik itu komuni, tiap kali misa ada komuni ya. Lalu kita makan bukan kita ya, teman-teman Katolik mengambil host itu kan tiap ibadah. Nah masa tiap ibadah kita melakukan adegan penyalipan kan juga repot. Maka gereja sepakat simbolnya adalah roti, mengingatkan kita akan tubuh Kristus, dan anggur mengingatkan kita akan darah Kristus. Nah itu yang kemudian oleh gereja dikenal dengan perjamuan kudus. Anak-anakku kasih, apa sih bedanya kalau kita makan roti, minum sirup, apapun sirupnya, ketika kita di rumah, ketika kita di warung, ketika kita di kafe, atau kita di angkringan atau di mana pun? Bedanya apa itu kita makan roti dan minum anggur, minum sirup anggur, minum minuman itu, dengan kalau kita pas perjamuan, kalau akan makan roti dan minum
sirup anggur atau teh atau apa. Bedanya apa kita makan di warung, makan di rumah dengan di gereja? Nah itu yang teman-teman anak-anak juga harus paham. Yang pertama begini, kalau kita makan roti di rumah atau di warung atau di kafe dimanapun, itu ya kita bisa makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya, betul ya? Meskipun makan roti terlalu banyak, minum manis terlalu banyak, harus hati-hati, itu berbahaya. Tapi secara jumlah kita bisa sebanyak-banyaknya. Kita makan dan minum ya supaya kenyang aja. Kalau lapar makan roti jadi kenyang, kalau haus minum jadi nggak haus lagi. Itu tujuannya kalau kita makan dan minum, bukan di gereja, bukan dalam rangka perjamuan. Nah, anak-anakku yang terkasih, besok kita akan makan dan minum itu di gereja, makan dan minum dalam rangka perjamuan. Karena perjamuan itu hanyalah simbol, hanyalah tanda. Yang penting itu kita ingat ketika kita makan ini, oh ini aku jadi ingat tubuh Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa. Maka yang penting bukan jumlahnya, tapi kita mengingat tubuh Yesus itu. Nah besok teman-teman akan makan roti yang kira-kira ukurannya segini. Nanti kalau pertemuan ini menyepakati oh rotinya kurang besar atau rotinya kurang kecil, boleh nanti request. Nanti saya jelaskan lebih praktisnya. Dan kita yang penting makan secukupnya aja. Yang kedua teman-teman, makannya tidak boleh rakus sebanyak-banyaknya, tidak boleh rebutan. Semuanya akan kebagian satu-satu aja. Kalau pengen makan roti banyak ya sama sendiri, nanti habis perjamuan, habis gereja selesai, boleh makan roti sebanyak-banyaknya. Tapi semua akan kebagian, itu pasti. Yang kedua, anak-anak yang terkasih, kita makannya itu harus bareng-bareng, minumnya juga bareng-bareng, harus nunggu-nunggunya dapat semua. Nanti baru dikasih apa oleh pendeta. Mari kita makan bersama roti ini dengan mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan karena begitu besar kasihnya untuk menebus dosa kita. Baru kita makan roti yang sama berlaku untuk anggur. Nah ini rotinya ada dua jenis. Ini roti untuk yang bawah, untuk yang lebih kecil ya, usia lebih kecil. Bapak Ibu orang tua nanti bisa memberi masukan kepada gereja. Pak, Bu rotinya kayaknya lebih bagus pakai ini, minumnya lebih bagus pakai ini, merek anggur, merek sirup anggur ini dan sebagainya. Itu nanti akan kita latih di akhir percakapan. Itu ya anak-anak yang terkasih. Next. Nah ini contoh hanya hosting, lalu kemudian cara perjamuan. Next. Ada beberapa contoh teman-teman yang terkasih. Ini di gereja ortodoks itu anak-anak itu maju lalu kemudian disuapin oleh si romo atau imamnya, disuapin di belakang. Ini menarik juga. Tapi kita tidak melakukan ini. Next. Nah ini ada yang masih kecil. Ini perjamuan di gereja ortodoks juga. Kemudian dia disuapin, digendong oleh orang tuanya. Next. Nah yang lazim dilakukan di gereja-gereja Indonesia termasuk DKJ adalah perjamuannya seperti lazimnya selama ini dibagikan kepada anak-anak, dibagikan oleh majelis atau petugas dengan anak boleh. Nanti anak-anak bisa mengambil dan yang penting adalah tertib, antri harus menunggu teman-teman semua kebagian. Itu yang akan kira-kira teman-teman yang akan dilakukan. Yang penting adalah kita makan dan minum itu perjamuan bukan untuk yang penting kenyang, yang penting aku cepat kenyang dan sebagainya, tapi kita sedang makan bersama-sama. Perjamuannya bersama-sama dengan teman-teman kita, bersama-sama dengan orang tua kita. Next. Ada beberapa kesepakatan. Kali ini Bapak Ibu mohon mencermati. Yang pertama adalah
gereja sudah melakukan sosialisasi bagi warga gereja melalui forum-forum PA sudah sejak tahun lalu. Dan ini yang belum hanya satu sesi untuk Bapak Jomal, satu sesi untuk Panangkala Dawe, itu sudah semua. Saya paham bahwa tidak semua gereja ikut dalam persekutuan kedua kelompok, maka tim Movement juga sudah menyiapkan video serial tentang tema yang disosialisasikan di forum-forum PA itu ada di YouTube gereja. Bapak Ibu yang butuh melihat silahkan mengakses di YouTube gereja. Dan ini sudah berlangsung beberapa bulan. Lalu sepakatnya adalah melayangkan perjamuan kudus bagi anak-anak. Itu poin kedua yang disepakati. Yang ketiga, syaratnya Bapak Ibu dalam pertemuan terakhir bersama dengan pembina anak itu sesuai dengan dokumen gerejawi yang sudah dibaptis dan dipersiapkan. Nanti saya jelaskan. Maka kalau ada Bapak Ibu yang kagungan putro punya anak, kok anakku belum dibaptis? Nah, gereja mengimbau segera dibaptis kalau belum dibaptis. Tapi kalau memang belum mau dibaptis, gereja mengimbau ya jangan ikut perjamuan kudus dulu. Karena Sinode PKC menetapkan yang sudah boleh ikut perjamuan itu yang sudah dibaptis. Dibaptis umur berapapun, ketika dia sudah dibaptis sudah boleh, sudah berhak. Maka perjamuannya itu terbuka. Rencananya mulai Oktober 2024 tanggal 6 atau tanggal berapa itu minggu pertama ketika bersamaan dengan hari perjamuan kudus dunia. Makanan dan minumannya untuk anak-anak itu roti yang ukurannya kecil, nunggu next dulu mas. Roti yang ukurannya disesuaikan dan ada dua jenis sekurang-kurangnya bisa ditambah nanti kita juga dan sirup anggur. Juga teh dan air putih. Karena Bapak dan Ibu yang terkasih, tidak semua anak yang kelak ikut perjamuan sudah bisa memenuhi roti tawar gitu ya. Lalu tidak semua anak sudah bisa dan mungkin orang tuanya belum mengizinkan minum sirup anggur, tidak apa-apa, boleh tidak atau air putih yang lebih dikurang. Next, dan gereja juga menyepakati bahwa orang tua itu dimungkinkan membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Kalau misalnya merasa bahwa anak itu paling doyan disuapin kalau makanannya ini minuman. Kalau nggak cocok dengan apa yang disediakan oleh gereja, itu Bapak Ibu bisa diizinkan untuk membawa makanan dan minuman sendiri dari rumah. Entah itu bayi atau tidak. Next, pendampingan dan persiapan. Kalau kita kembali ke poin 3 itu kan syaratnya sudah dibaptis, tapi juga persiapan apa? Didampingi dan dipersiapkan oleh majelis termasuk pendeta, oleh pembina anak, guru organisasi, kalau juga kami ajak berembuk terutama organisasi guru organisasi remaja dan pemuda karena ketika perjalanan sudah itu kesepakatan yang diambil oleh mitigasi perkawinan. Sampai sini dulu Bapak dan Ibu yang terkasih. Apakah ada tanggapan, mungkin pertanyaan atau masukan? Sudah dibaptis itu berhak. Perjamuan kudus itu terbuka. Berhak artinya boleh, artinya diizinkan. Tetapi gereja tidak pernah mewajibkan. Gereja tidak pernah apalagi memaksakan harus ikut sekarang dan sebagainya. Yang berhak menentukan kapan saya ikut perjamuan, kapan anakku ikut perjamuan adalah warga gereja sendiri. Seandainya ada warga gereja yang masih memiliki pandangan bahwa pokoknya kalau belum sidi itu diizinkan monggo. Atau bahkan ketika orang tua merasa bahwa anaknya itu belum ngerti, belum paham, ini sudah dibahas dalam konsultasi bahwa dasar teologinya sekarang bukan lagi teologi akal budi yang mensyaratkan pemahaman pengertian, melainkan teologi rahmat. Tadi itu kasih Yesus ya bagi semua orang. Anak-anak belum paham apa-apa, belum apa-apa.
dan ada aspek pendidikan iman dengan latihan kognitif, afektif, psikomotorik. Lama-lama anak terlatih dan menghayati iman. Jadi iman tidak hanya soal pemahaman, tapi juga soal perasaan dan praktik bersama-sama. Itu poinnya Bapak Ibu yang dikasih. Sehingga gereja supaya tidak salah paham, posisinya itu bukan harus wajib ikut, tapi membuka ruang, mengundang, silakan, boleh. Tapi mari kita persiapkan bersama-sama. Kira-kira begitu makna dari perjalanan kudus yang juga kudus. Nanti akan setelah ini akan ada ulasan dokumen gereja yang menunjukkan bahwa GKJ memiliki beberapa pergeseran pemahaman dan praktik. Anak-anak juga boleh kalau menanggapi dan bertanya, orang tua juga boleh kalau usul dan monggo. Sampai sini. Mungkin ada yang lebih ramah anak, mungkin bagi anak-anak yang masih di bawah 1 tahun, 6 bulan ke atas gitu, itu mungkin bisa alternatifnya dengan snack-snack anak yang kayak Romina atau Serelak itu ada kayak sereal yang kayak bentuk bintang, bentuk hati, itu lebih menarik ya sepertinya ya Bu ya. Jadi mungkin itu anak-anak juga dan untuk distribusinya kan lebih gampang juga per piece seperti itu. Makaten matur nuwun. Oke, ini ada usul rotinya bisa mengganti ini atau menambah ini? Yang memang dari buah. Kalau amer kita itu kan dari katanya ya dari tape, dari singkong dan sebagainya. Bukan literally wine yang anggur gitu ya sebenarnya, tapi oke. Karena kalau diganti yang lain biasanya itu nendang gitu kan, nanti kalau diganti wine biasa kurang nendang, kurang nges. Nah, kurang nges itu repot. Tapi nggak punten ini Pak, saya tadi kelewatan karena ngantuk atau nggak capek gitu. Cuma saya sambung dengan presentasi yang sekarang ini. Saya coba ingat-ingat. Tadi ada gambar, contoh gambar perjamuan kudus yang isinya tidak baris kita, nanti yang kita pilih tadi sudah disampaikan, diinformasikan. Kumpul Pak, kumpul Pak. Di yang slide sekarang ini, yang benar Pak, saya kok belum jelas tadi, belum saya apa sudah dibahas atau belum. Teknisnya itu nanti menjadi satu bersama-sama dengan ibadah perjamuan kudus dewasa umumnya atau sendiri, itu yang pertama Pak. Yang kedua, pergeseran paradigma dari akal budi, sehingga sekarang perjamuan anak juga kita selenggarakan. Jadi karena tidak hanya akal budi tetapi juga ada kognitif, perasaan dan kebiasaan terhadap perubahan paradigma tersebut. Namun Pak, apa ada persiapan khusus atau program khusus untuk menjembatani perubahan paradigma menika Pak? Menurut dulu kita perlu tahu dulu berdasarkan pengembangan itu majelis memutuskan seseorang boleh atau tidak boleh. Ini dia kata itu. Jadi saya tidak melakukan itu proses itu saya menolak majelis zaman dulu gitu. Pak Sugeng lah mungkin masuknya zaman 2 minggu meminta warga yang berhak ikut perjamuan untuk mempersiapkan diri. Artinya persiapan perjamuan itu sudah bisa dimulai secara pribadi sejak dia diwartakan. Makanya tiap kali kita warta gereja itu kan ada kalimat di ujung itu, bagi warga gereja dimohon mempersiapkan diri. Jadi nanti bareng-bareng dengan kelompok dipimpin majelis itu pendadaran atau disoani di rumahnya juga pendadaran, tapi dadar manahipun piyambak persiapan diri sendiri itu sudah bisa dimulai sejak diwartakan. Next. Majelis mengingatkan makna perjamuan dalam khotbah pertelaan di minggu sebelum perjamuan. Next. Ini 2005. Majelis mengenai pengembalaan kepada warga gereja yang berada di perjamuan pendadaran pengembalaan persiapan ya. Yang disebutkan nanti di
rumah atau di mana silahkan bebas. Kemudian trennya adalah 3 kelompok. Next. Warga gereja yang berhak itu bertanya pada diri sendiri, ada 4 pertanyaan. Apakah aku menyadari aku tidak selamat dan bla bla bla. Terus nanti kalau sebelum turun akan membacakan perkataan. Itu ada rumusan-rumusan Bapak Ibu dan Saudara tentang apa itu perjamuan dan seterusnya. Lalu yang paling penting teman-teman, anak-anak yang terkasih, mohon perhatian. Sudah siap anak-anak? Nah, besok akan ada adegan begini. Yang pertama ya, Pak Pendeta akan, entah nanti pendeta siapa yang jelas punya pendeta. Roti yang dipecah-pecah ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus. Tadi itu yang sudah dikorbankan di kayu salib, gitu ya. Maka terimalah dengan bersyukur. Setelah itu nanti ada majelis yang akan mengedarkan ke anak-anak semua dan juga Bapak Ibu. Untuk situasi nanti anak-anak dulu aja ya yang menerima ya. Nanti kalau sisa Bapak Ibu bisa. Monggo, minta tolong. Ambil satu dan dipegang dulu, jangan dimakan. Nanti makannya nunggu apa-apa jadi kita, oke? Ambil dulu satu. Biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalangi langkahnya datang padaku, sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang empunya kerajaan surga. Apabila imanmu tidak seperti mereka, niscaya kau tak bisa masuk kerajaannya. Maka biarlah aku yang menyongsong mereka, memeluknya dan memberkatinya. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika anak-anak datang padanya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang empunya kerajaan surga. Bapak Pendeta ya, anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu dan Saudara, dengarkan semua. Marilah bersama-sama kita makan roti ini dengan mengingat tubuh Kristus yang telah dikorbankan sebagai bentuk cinta kasihnya yang besar untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita makan bersama-sama. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika para murid menghalanginya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang mempunyai kerajaan surga. Yesus Kristus, maka terimalah dengan penuh syukur. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika anak-anak datang padanya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang mempunyai kerajaan surga, yang mempunyai kerajaan surga. Sudah semua ya? Nah besok kalau perjamuan Pak Pendeta akan
mengasih aba-aba begini kira-kira anak-anak yang terkasih. Marilah kita bersama-sama minum minuman ini dengan mengingat darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan, dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Begitulah Tuhan Yesus bersabda ketika anak-anak datang padanya. Sebab sesungguhnya anak seperti mereka yang mempunyai kerajaan surga, yang mempunyai kerajaan surga. Sehingga pelajar tadi agak belum tertarik, nggak apa-apa, tapi semoga ke depan kita bisa lebih tertarik dan lebih rapi. Apakah ada usul masukan atau pertanyaan dari apa yang telah kita lakukan dalam pertemuan hari ini, Bapak dan Ibu yang terkasih? Mungkin juga sharing siapa yang sudah pernah ikut perjamuan kudus anak-anak di gereja lain, mungkin bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman juga. Sudah melakukan perjamuan itu ya Pak, sudah lumayan lama. Untuk anak-anak, mereka perjamuannya setelah orang tua menerima perjamuan kudus, anak-anak dipanggil ke depan, jadi mereka menerima bersama-sama. Kalau tadi saya melihat mungkin pada saat perjamuan anak dilaksanakan, mungkin setiap 2 baris ada satu pembina di situ, ada tadi silah kayak apa namanya ya, masih belum tertib, mungkin ada satu pembina anak di situ mengawasi apabila anak-anak duduk bersama teman-temannya tidak berdampingan dengan orang tua. Terima kasih. Mungkin dijadikan satu anggur, teh, air putih itu kan jadi satu karena nanti akan susah, akan lebih banyak orang tua kan. Maka anggur sendiri kayak seperti biasa itu, anggur sendiri, teh sendiri, nanti ada air putih sendiri. Nah jadi nanti Bapak Ibu kalau bersama anak-anaknya itu berarti mungkin menunggu untuk anak-anaknya yang ambil teh atau air putih menunggu itu ya, dan yang apa namanya sirupnya, karena tidak mungkin dicampur, karena kalau dicampur nanti semrawut kelamaan ambilnya kan kita anak juga pilih gitu kan. Nah akhirnya nanti seperti biasa dipisah, anggur sendiri, teh sendiri, sirup sendiri. Dan kami sungguh bersyukur atas berkat anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan. Terlebih Engkau rela mati di kayu salib. Saya selaku Majelis Bidang PWG yang mana membidangi untuk pembinaan warga gereja terkait dengan akan dilaksanakannya perjamuan kudus untuk anak-anak. Ya. Karena baru kali ini di GKJ Pekalongan akan melaksanakan perjamuan kudus anak. Ya. Oleh karena itu sebelum dilaksanakan perlu adanya sosialisasi dan kepada anak dan orang tua. Ya. Karena tanpa dampingan orang tua, anak-anak mungkin nanti akan kurang tertib di dalam mengikuti perjamuan kudus. Biar tidak itu Mbak ya, ya, soalnya ini hal yang baru. Betul. Sehingga tadi juga dilaksanakan simulasi perjamuan kudus, pelatihan, supaya anak-anak nanti tidak canggung lagi di dalam mengikuti. Begitu Mas Gun? Oh, nggih Pak, nggih sampun. Ini kan sampun sudah selesai Pak ya acaranya ini. Sampun, Mas Gun sudah selesai. Oke, nggih. Sampun Pak, matur nuwun. Gusti berkahi. Amin.